Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir, yang saya hormati Bapak dan Ibu hadirin, para remaja, putra remaja putri rahimakumullah. Apa kabar semuanya Bapak Ibu, sehat? Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing dalu menika kula panjenengan sami saged sareng-sareng lelenggahan bersama-sama berkumpul, bermuajahah, bermajlis, bertafakuh fiddin, menambah bekal-bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni bekal ilmu yang bermanfaat sekaligus bekal amal soleh. Makanya ada seorang ulama mengatakan sebenarnya ada satu surat di dalam Al-Quran yang menawi kula panjenengan sami Bapak Ibu melaksanakan surat itu, mengamalkan surat itu, niscaya sudah cukup bagi kita untuk kita habiskan seumur hidup kita. Surat apakah itu ma'asyiral muslimin? Inggih menika surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa. Allah bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu lafi, betul-betul, benar-benar, sungguh-sungguh berada di dalam kerugian Bapak Ibu. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Gak cuma beriman, wa amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mereka saling mengingatkan dalam urusan-urusan kebenaran dan saling mengingatkan dalam urusan-urusan kesabaran. Pramila ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wonten ing dalu menika kula panjenengan sami saling mengingatkan dalam urusan kebenaran. Al-haqqu mir rabbika wala takunanna minal mumtarin, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang ragu-ragu. Kemudian kula panjenengan sami saling mengingatkan dalam urusan kesabaran. Sabar dalam nopo Bapak Ibu? Ulama membagi sabar menjadi 3. Sabar di dalam mentaati Allah. Salat butuh sabar, pengajian nggih butuh sabar, sedekah butuh sabar, poso butuh sabar, umroh butuh sabar, haji butuh sabar. Semua yang kita lakukan di alam dunia ini beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya butuh sabar.
para bapak, para ayah, para orang tua, para laki-laki, ketika terdengar suara azan Allahu Akbar, sabar. Dengan cara apa? Tinggalkan semua aktivitas bapak-bapak. Mungkin kita yang sedang asik-asiknya jualan, mungkin kita yang sedang asik-asiknya leha-leha di rumah, mungkin kita yang sedang menerima tamu, mungkin kita yang sedang memperbaiki motor, memperbaiki rumah, dipanggil oleh bosnya, yakni bos kita Allah Subhanahu wa taala. Pramila sabar masuk muslim. Sabar mencari yang halal. Ya Allah, hari ini Bapak Ibu nggih, PHK di mana-mana. Sritek, perusahaan segede itu dengan karyawan 50.000 orang dinyatakan pilot. Bahan baku hanya sampai sebulan 2 bulan saja. Wong dodolan kita dodol, tapi ternyata kabeh dodol mulane rane sing tumbas. Manghitung niku Bapak Ibu, sing dodol es teh jumbo niku. Setiap perapatan, setiap 10 meter es teh jumbo, es teh jumbo. Ono sing 3.000, ono sing 2.500, ono sing 1.000 tapi ora dikai ada. Pramila ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sabar mencari yang halal. Mungkin ada orang yang mengatakan, "Dede datang golek sing halal iki ngopo, wong sing haram angel ra karo-karuan kok." Tapi kalau panjenengan sami sabar ma'asyiral muslimin, segede boko segede. Kalau halal Bapak Ibu diberikan kepada istri, dimakan oleh istri uang kita, maka dia akan menjadi istri yang solehah. Kongkonane gampang, suaranya lembut. Cari nilai bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kelembutan suara istri ketika dipanggil suami itu tergantung dari uang belanja hariannya berapa. Nah misalnya ibu-ibu ditanggung kali bapak, "Bu, jawabannya inji wonten dawuh bapak." Alus ora karo-karuan iki biasanya sedina 300.000 Bapak Ibu. Tapi nek diceluk, "Bu, apa?" Lah ngeten iki biasanya 100.000, nek diceluk, "Bu, apa nih?" Lah niki 50 judul petang buluh. Nggih. Pramila ma'asyiral muslimin, sabar di dalam mentaati Allah. Yang kedua kata para ulama, sabar di dalam menjauhi maksiat. Pun bapak-bapak, ibu-ibu ingkang yuswa 40, 50, 60. Imam Al-Qurtubi ngendika, barang siapa orang yang usianya sudah 40 tahun, maka sesungguhnya dia sudah masuk fase suyuhon. Suyuhon menikah fase tua. Makanya orang kalau udah 40 sudah dimulai tanda-tanda dari Allah, alarm-alarm tubuh sudah dimulai dinampakkan. Pengajian kita ini mesti golek tembok, nggih napa mboten? Ngene oleh tembok, sikile slonjor tekuk. Ora nak rangge tembok mungkin boyokan Bapak Ibu. Mune lungguhe kesuwen, pengajiane kesuwen, mungkin sikile gringgingen. Niki alhamdulillah seneke empuk-empuk nih, kei kacang kledikan. Kei emping malah salahke panitia, ngerti aku asam urat kei emping. Sudah mulai dicabut Bapak Ibu, rambut kita sudah mulai meninggalkan dunia hitam, mulai putih-putih, janggutnya putih, rambutnya putih. Allah ingin menunjukkan dan kalian dijadikan dari sebuah sperma kemudian menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan daging itu tulang.
kemudian dibalut dengan daging lagi, kemudian kalian dilahirkan sebagai bayi. Dari bayi yang lemah menjadi sosok yang lebih kuat, kemudian dari yang kuat menjadi lemah kembali, lalu kemudian kalian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamilah muslimin rahimakumullah. Kalau sudah 40 tahun, monggo Bapak Ibu kita perbaiki hidup kita. Pun boten sa neko-neko, boten sa urip sing kira-kira nambahi repot anggenipun kula panjenengan sami teng akhirat Allah. Mulai baik karena apa? Kata para ulama, kita sudah masuk waktu asar, sebentar lagi maghrib. Kalau sudah maghrib, mataharinya tenggelam, maka 40 sudah mulai melihat dunia dengan pandangan yang berbeda. Mari kita cari amal-amal yang kira-kira ketika nanti kula panjenengan sami dipundhut Gusti Allah, nyawanya sudah menghilang dari raga, dimasukkan ke dalam alam kubur, kemudian sungguh berbahagia. Siapa Bapak Ibu yang berbahagia? Orang-orang yang berhenti napasnya tapi tidak berhenti pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamilah alhamdulillah panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu keroyo-royo saking griya datang ke Masjid As-Salam untuk pengaosan pengajian. Barang siapa yang datang ke masjid untuk mendapatkan kebaikan, maka satu langkah kaki kanannya akan meningkatkan derajatnya di sisi Allah, dan satu langkah kaki kirinya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dosa dan kesalahan-kesalahannya. Kamilah muslimin, jauhi maksiat Bapak Ibu sekuat-kuatnya. Maksiat wong lanang menika saking paningalipun. Betapa susah kita menjaga mata. Numpak motor mandek ning perapatan onok lampu merah. Ngarepe dhewe niku Pak, enek cah SMA numpak motor metik goncengan telu, klambine MTT metetet. Astagfirullah, bocah saiki klambine kaya ngono. Akhirnya jenengan mengoning tengen enten mbah-mbah umure 50 tahun, wong wedok arep jago nganggo kebaya transparan. Astagfirullah, bodine iki klambi kok ketok kabeh. Akhire awake dhewe mengoning kiwa, Pak. Teng kiwa enten ibu muda Mahmud Abbas, mamah muda anak baru 1. Nganggo bebidol ketok keleki. Astagfirullah. Iki piye iki mripatku iki? Ngarepan ana cah SMA, tengen ana bodhe-bodhe, kiwa nek mamah muda. Akhirnya awake dhewe mengoning mburi ana bapak-bapak brengose ngecoprot menteleng ngopo ngati aku mboten Pak. Betapa susah bapak-bapak kita kaum laki-laki mengendalikan mata kita. Ghaddul basar, melihat ke bawah. Maka dosa laki-laki sebagian besar terjadi karena matanya. Dosa ibu-ibu bukan dari mata. Dosa ibu-ibu kaum wanita lebih banyak dari lisannya. Maka Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj ditunjukkan oleh malaikat sebuah pemandangan yang memilukan, neraka yang penuh dengan kaum wanita. Lalu Nabi bertanya, wahai Jibril, kenapa kok neraka banyak wanitanya? Lalu Jibril alaihissalam mengatakan, ya Rasulullah, neraka banyak wanitanya karena sebagian besar istri tidak mampu mensyukuri pemberian suaminya. Satu kesalahan suami akan menutup jutaan kebaikan yang pernah dilakukan oleh suami kepada istrinya. Kamilah ibu-ibu, Rasul mengatakan seorang perempuan muslimah akan masuk surga dengan cara 3. Silahkan masuk surga dari pintu mana saja.
Pun dimawon Mbak, silakan. Mau lewat Babul Royan boleh, mau lewat Babul Firdaus boleh, mau lihat pintu mana saja boleh. Syaratnya 3, ibu-ibu. Pertama, sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sholat 5 waktu. Yang kedua, saum Ramadan. Ini pun November Pak, sebentar lagi Desember, Januari, Februari kita sudah masuk Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah mentaati suami ketika suami di dalam jalan kebaikan. Kami monggo Bapak Ibu, kula panjenengan sami sabar di dalam menjauhi maksiat. Bapak-bapak kita ini para pria laki-laki tanggung jawabnya besar, mencari nafkah, bekerja, menghidupi istri dan anak-anak, mencukupi sandangnya, papannya, pangannya. Bismillah Pak, semua akan dimudahkan oleh Allah kalau kita ikhtiar dan banyak doa. Ibu-ibu engkang sabar, anggenipun gula wentah lari-lari. Kita yang ngancani garap PR soalnya telu jiwitane 6. Telu tambah telu piro? Ibu mendeleng-mendeleng nganti alise kudune datar iso dadi horizontal. Kerise metu kabeh tengen leher niku. Pramila Bapak Ibu rahimakumullah, jauhi maksiat. Hari ini miras merajalela, jauhi miras. Hari ini judi online merajalela, jauhi judi online. Yang ketiga Bapak Ibu, sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam menghadapi musibah. Kita semua ini Bapak Ibu, saya panjenengan ingkang rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang datang di sini semua punya musibah. Ada yang musibahnya kecil, ada yang musibahnya sedengan, ada yang musibahnya besar. Maka kata para ulama, dunia adalah rumah musibah. Kita hanya digilirkan oleh Allah di dunia ini dari musibah yang kecil menjadi musibah yang besar, atau sebaliknya dari musibah yang besar menjadi musibah yang kecil. Kapan ya Rasulullah istirahatnya? Istirahatnya nanti kalau kita di surga. Pramila Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah ngendika, tidaklah seorang mukmin disakiti hatinya, gelisah, takut, dicaci, dihina, galau, bingung, mumet, bahkan sampai kakinya tertusuk oleh duri, kecuali kata Nabi, semua itu akan menjadikan dosa-dosanya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin enten panjenengan hari ini yang musibahnya lara untu, mangkat ngaji ora wah ya wis mangkat ora apa-apa, sapa ngerti engko mari. Ya wis bismillah mangkat. Mangkat datang mriki, aku ternyata karo ngampet lara untu. Mungkin enten ibu-ibu ingkang diuji musibah napa duwite ilang. Wis dilumpukke ternyata meh dienggo ijab. Mungkin enten musibah kecelakaan, mungkin enten musibah yang lain-lain, Masya Allah. Kalau panjenengan sami sabar menghadapi musibah itu Pak Bu, dikasih Allah sakit, kita sabar dengan berobat. Bismillahirrahmanirrahim, saya berobat ya Allah, berikanlah saya kesembuhan ya Allah. Sabar, dosa-dosa kita berguguran masuk. Itulah kenapa kemudian kalau panjenengan sami harus melestarikan majelis-majelis kados mangkatan iki Pak Bu. Ibarat kita ini motor yang tiap hari dipakai, mesti kena beceren, mesti kena debu, mesti kena kotoran. Maka kita harus dicuci Bapak Ibu, dibersihkan kotorannya. Maka tuh tindak teng masjid, tumut pengawasan. Kita Bapak Ibu tidak tahu dari lisan Ustadz siapa, dari pengajian yang mana. Kalau panjenengan sami akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pramila Rasulullah membagi manusia dengan hidayah itu seperti tanah dengan hujan. Maksudnya bagaimana? Rasulullah
mengatakan manusia dengan hidayah itu seperti tanah dengan hujan. Ada manusia itu yang jenisnya seperti tanah yang subur. Ketika hujan deras datang, maka tanah itu semakin subur, semakin hidup. Tidak cuma subur, tanah ini mampu memunculkan tanaman-tanaman baru. Maka mungkin ada di antara panjenengan Bapak Ibu ingkang Masya Allah piantone sae seneng pengajian, nek pengajian itu sikapnya sempurna. Dungane nggih donga sae bismillahirrahmanirrahim rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, Rabbi, ya Allah Tuhanku, zidni ilma, tambahkan kepada saya ini ilmu ya Allah. Warzuqni fahma, dan berikanlah aku rezeki berupa kepahaman. Pramila wonten Bapak Ibu, di antara kula panjenengan sami mungkin lenggah, kemudian kita mendengarkan tausiah dari pengajian, kemudian kita catat, kita hafalkan, kita amalkan, di rumah kita murojaah lagi, kita ulangi lagi. Enggak cukup sampai di situ. Besok pagi kita ketemu teman di pasar, kita ketemu teman di kantor, kita ketemu teman di kampung, di RT, di RW, di arisan, ibu-ibu ketemu sama siapa? Mbak, aku ndek bengi melu pengajian, Mbak. Materi ini, Mbak, kowe pengen ngerti apa? Napa Bu materi ini? Jenengan sampaikan nih Bu. Materi pengajian kepada orang yang kita jumpai. Masya Allah, orang ini kemudian mendapat hidayah. Dia, kata Nabi, adalah seperti tanah-tanah yang subur, yang mampu memunculkan tanaman. Tapi kata Rasulullah yang kedua, ada jenis manusia yang bukan seperti tanah yang subur, tapi hanya seperti tanah yang menampung air. Ketika hujan deras Bapak Ibu, tanah itu tidak bisa menyerap airnya, tidak bisa memunculkan tanaman, tapi tanah itu hanya mampu menampung air menjadi telaga, menjadi danau, menjadi kubangan-kubangan air yang besar. Akhirnya para petani mengambil irigasi untuk mengairi sawahnya. Hewan ternak datang untuk meminumnya. Mereka mendapat manfaat dari air yang sudah ditampung tadi. Nah mungkin kalau panjenengan sami Bapak Ibu, tidak semua dari kita ini yang bisa menyampaikan. Ulang-ulang ditanya sama suami, baru kan ngendi mah? Pengajian ini Pak. Di sini apa? Di sini apa ya mau ya? Lah kowe mudeng ora? Ya nek mudeng aku mudeng. Ngerti ora? Ya ngerti Pak. Lah isine apa? Lah kuwi aku nek mbok kon crita aku ora iso. Nek mudeng-mudeng tapi tidak bisa menyampaikan. Niki dinten Jumat nggih Pak. Jumatan niku. Mulai-mulai dari teko ini Pak, Jumatane apik ora? Wah, apik banget. Aku mau mlebu masjid langsung donga bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya. Bapak-bapak ini Jumatan niku sing ketok gegere tok, Bu. Nggih. Kepalane pada menundukkan kabeh mengitangi-tangi pas innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tangi deh. Amin. Ya kan? Enten bapak-bapak niku Jumatan ning masjid kono deh. Mau aku ning salam bae. Lah ngopo to? Ning salam imame cepet tok. Ning kono imame suwi. Tapi nek ning kono roket chicken lho, Dik. Oh iya nek ade ning kono bae. Ya. Kalau ning salam mungkin kursko Banten gitu. Pramila ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada orang yang ngaji tapi dia amalkan sendiri. Jualan Islami. Enggak pernah bohong, jujur terus. Seperti Imam Ahmad Bapak Ibu ketika jualan kain, beliau jualan kain, beliau bilang sama karyawannya, Mas kainnya iki cacat Mas, dolen nganggo rego sing murah, nek perlu diskonan 50%. Baik saya, nanti saya jual dengan diskon 50%. Akhirnya Imam Ahmad pergi, ulang-ulang ke toko, didapati kainnya itu sudah hilang Bapak Ibu. Loh Mas, kainnya sing bolong mau neng di? Wah saya, tadi kainnya sudah laku lah. Siapa yang beli?
yang beli bapak-bapak yang rumahnya di ujung sana saya. Kamu jual berapa? Lah itu dia saya lupa. Tadi belum saya kasih diskon. Saya jual dengan harga normal. Ya sudah, ayo kita ke rumah bapak itu, kita minta maaf. Akhirnya ditemui bapak yang membeli tadi, bapak ibu. Kemudian disampaikan, Pak, kain yang panjenengan beli tadi, Pak, itu adalah kain yang bolong. Tapi panjenengan dikasih harga normal oleh karyawan saya. Maka saya kesini, Pak, mau minta maaf atas keteledoran karyawan saya, dan sebagai wujud terima kasih, kainnya buat bapak mawon, duitnya kula balik nih. Kinten-kinten teng mriki enten mboten Bu? Pak Pakul sing kados mekaten. Kuatah iki, Pak. Masya Allah. Jadi pengajian itu diamalkan, jadi piantun jujur, jadi pribadi yang baik. Rasul mengatakan orang tidak akan dijilat api neraka kalau memiliki 4 sifat ini. Apa Bapak Ibu? 1, sifat hayyin. Wong ini ku tenang, Pak. Tenang boten mergo napa-napa, tenang karena dia punya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pribadi yang lain. Orangnya lembut, tutur katanya enak, ora kasar, ora nek ngomong bengok-bengok. Orang itu seneng, Pak, dengan pribadi seperti ini. Yang ketiga adalah orang-orang yang qorib, orang-orang yang dekat. Lagi kenal tapi rasane koyo wis kanca lawas. Kemudian yang keempat, orang-orang yang sahel, orang-orang yang suka memudahkan urusan orang lain. Nek selama ini kula panjenengan sami semboyane nek iso angel ngopo digawe gampang. Pramila sakniki kudu digawe beda. Nek iso gampang ngopo kok digawe angel. Pramila masalah muslimin, orang kedua dikatakan Nabi seperti orang yang dia menampung air, seperti tanah yang menampung air. Melu pengajian diamalke dados piantun ingkang sae. Yang ketiga kata Nabi, ini orang yang paling merugi. Siapa Bapak Ibu orang yang paling merugi? Adalah orang yang seperti tanah yang tandus, udian terus kaya napa, tidak mampu dia serap, tidak mampu dia tampung, tapi air itu mengalir begitu saja, tidak bisa dimanfaatkan apa-apa oleh dirinya. Omai mungkin cedak masjid, kampungnya mungkin karena pengajian, banyak ustadz, banyak kiai, banyak orang soleh, tapi ternyata pengajian di masjid tidak membuat hatinya terbuka. Suara adzan as-salatu khairum minan naum, tetap saja dia subuhan 5:30. Tidak ada perubahan bagi dirinya sedikit pun. Na'udzubillahi min dzalik tsumma na'udzubillah. Kami masyarakat muslimin, langgah kula panjenengan sami dalam rangka untuk saling mengingatkan di dalam kebenaran dan saling mengingatkan di dalam kesabaran, bertolabul ilmi bareng-bareng. Nah, sesuai dengan tadi yang disampaikan pembawa acara, pembahasan kita malam ini Bapak Ibu tentang bagaimana meneladani akhlak Rasulullah sehari-hari. Masyarakat muslimin, diutusnya Nabi kepada kita itu adalah sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cobi Bapak Ibu, menawi kula panjenengan sami mboten kagungan Nabi. Pripun kinten-kinten urip kula panjenengan sami arep dodolan bingung, ora ngerti contone dodol kados napa. Arep salat nggih bingung, salate sak senenge dhewe. Tapi ketika kula panjenengan sami manut kalih Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka semua salat kita ini Bapak Ibu semuanya sama. Diparingi gembok, mengki kunci gemboke sing gawa takmir. Soalnya nek mboten ngoten jenengan ngisi oleh 500 le 1 juta dijukuk meneh. Nggih. Mengke oleh 2 yuta dijukuk meneh. Akhire ra nglumpuk-nglumpuk, tapi nek sing gawa kuncine takmir lare njikuk kangelan Bapak Ibu, nggih.
Kalau nggak direncanakan, terus Allah itu sesuai prasangka hambanya. Lawang awake dhewe lho Pak, jika enmeke wani lho 32 juta, uang muka mungkin 2,5 juta, kemudian teko dealer mau ambil tenor berapa Pak? 4 tahun, sebulan sekali 1/4, 1,4, direwangi dengan lawo tempe, lawo tahu, prihatin sih ya Pak. Prihatin apa petang tahun ini jenenge ora prihatin iki Pak ya. Iki nyengojo sengsara iki ya. Tapi kan kowe numpak NMAX mah ya. Timbangane kancamu ya ketoke mangane empal tapi numpake Suprafit ya. Lu mending awake dhewe mangane tempe tapi numpake NMAX. 32 juta Pak kita berani ngambil kredit untuk sebuah penampilan. Bagaimana kalau penjenengan sami mahasiswa muslimin sampai dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata kaki kita ini Pak belum pernah melangkahkan kaki di pelataran Ka'bah. Makanya doa yang banyak, karena orang bertakwa itu akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bisa mengerti jenengan jeng-jeng maklaran lemah nggih. Sing tuku Pak Jokowi pirang hektar ngoten nggih. Langsung daftar ke umroh. Di umroh itu di tanah suci panjenengan tinggal Ibu, ada orang Asia Tenggara seperti kita Pak yang kulitnya hitam-hitam, rodok sawu-sawu itu nih. Mungkin ada orang Afrika sing wonge dhuwur-dhuwur 2 meter sak genter-genter. Kulitnya wireng banget sing putih gur untune kali mripate. Kalau tidur di Masjid Nabawi itu karpet kayak gini Pak, dipakai untuk selimut. Dan mereka itu kadang-kadang mengambil mazhab bukan seperti mazhab kita Syafi'i, yang kalau kita tidur telentang, dah lorone gini, tidur telentang, ya. Berarti menelentang berarti, gitu. Tangi bilek, gitu. Tidur telentang kita batal Bapak Ibu. Jadi kan Jumatan tidurnya tidur telentang, direbahkan kita batal. Tapi mereka memiliki mazhab yang lain, yang kalau sudah tidur buar sampai telentang, buar sampai ngorok-ngorok, ketika Masjid Nabawi ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka langsung bangun, cuma pakai baju sholat, mereka langsung sholat. Ada orang Chinese yang meripati sipit-sipit, orang Korea yang masuk Islam, ada orang Uzbek yang badannya ini merah-merah, Rusia, Uzbekistan, Kazakhstan, ada orang India sing rambutnya abing-abing, kerudungnya menika warnanya oren-oren. Semua sama Pak. Kalau takbir ya semua sama. Wong Arab, sing imam wong Arab, Allahu Akbar, semua sama. Maka inilah rahmat diutusnya Rasulullah kepada kita semua. Al-Fatihah semuanya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sama semua. Qur'annya sama, 114 surat. Sama semua. Dari dibacakan wadduha, ada yang bacanya wadduhe, wallaili idza saje, ada yang kayak gitu. Cuma beda-beda dikit. Itu adalah berkah, rahmat, kasih sayang Allah diutusnya Nabi kepada kita. Maka Nabi ngendiko, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak kalian. Makanya Masya Allah beliau itu nggih Pak, tidak pernah tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Orang kaya wae dhewe nek guyu amandele nganti ketok kabeh. Beliau itu orangnya lembut, romantis. Bapak-bapak mau niru Nabi dalam urusan apa? Sebagai suami, Masya Allah. Beliau kalau minum Mbak, kalau minum, ini gelasnya Ibu Aisyah, beliau akan ngendika kepada Ibu Aisyah, wahai Aisyah,
apakah ini tadi gelasmu? Iya ya Rasulullah. Kamu tadi minum di bagian mana? Saya tadi minum di bagian sini ya Rasulullah. Maka Rasulullah langsung segera meminum air itu tepat di bekas bibirnya Ibu Aisyah. Saking romantisnya beliau. Bapak-bapak ngeten sing kados mekaten. Bu, iki mau gelasmu lho. Nggih niku Pak. Kowe mau ngombe bagian ngendi? Bagian mriki Pak. Tolong lapono nganggo tisu. Rasulullah itu kalau makan sama istrinya selalu dalam posisi istrinya itu disuapi Pak. Lagi tak Pak? Ibu-ibu saya tanya, kapan Bu terakhir jenengan disuapi suami panjenengan? Dereng nate niku Pak. Kula pun nanti disuapi waktu kula teng IGD Pak. Iku mawon nyuapi karo muni-muni, ya Allah Pak manganmu akeh banget toh. Pramila masuk muslimin. Kalau kita pengen jadi suami, pengen meneladani Nabi, banyak sekali hal-hal yang bisa kita teladani dari Nabi. Ketika Ibu Aisyah marah-marah kepada Rasulullah, kemudian para sahabat datang, apa kalimat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai sahabatku, pulanglah kalian. Sesungguhnya setannya ibumu sedang datang. Pramila bapak-bapak, kadang-kadang kan kalau penjenengan sami mendapati istri itu tidak bisa ditebak Pak. Lebih mudah menebak cuaca daripada menebak suasana hati perempuan. Isu-isu guyu karo ae dhewe, sore-sore merengut. Goro-gorone Pak dompete gari pati murah bawa golok. Awake dhewe ora mudeng iki kok mau terus sing ngopo to, barang dibuka dompete oh Pak ditentek. Iki bojoku ngomel wae, aku salah apa to jane? Ternyata apa? Perempuan itu seperti meteran listrik. Kalau pulsanya habis, dia akan bersuara kencang sekali. Mulane Bapak Ibu kadang-kadang obat istri ketika marah-marah itu bukan Panadol, bukan Entrostop, bukan Promax, bukan Neoseforte. Tapi ibu-ibu kalau mungkin marah-marah nggak jelas uring-uringan, itu berarti kompres dengan lembaran merah cacai telur apa dulu. Mungkin insya Allah langsung mari. Pramila Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita pengen jadi suami, contoh Nabi. Nabi itu pernah Pak, wahai Aisyah, hari ini kita makan apa? Ya Rasulullah, tidak ada sesuatu di rumah yang bisa dimasak ya Rasulullah. Apa kalimat dari Nabi? Ya wes nek ngono, aku poso. Ada nggak Bu suami panjenengan kados mekaten? Bu, masak apa Bu? Wah, ora masaki Pak. Apa kowe ngei aku duit? Ora iki. Ora masak ibu ya akhirnya nesu-nesu, lawangnya dibanting. Pernah Rasulullah pulang tidak dibukakan oleh Ibu Aisyah karena Ibu Aisyah marah. Pernah Rasulullah mendapati dua istrinya, Ibu Aisyah dengan Ibu Saudah. Ibu Aisyah itu Bu dinikahi di usia yang masih sangat muda. Jadi kisahnya nih Pak, Rasulullah ditinggal sama Ibu Khadijah setelah beliau diboikot sama kafir Quraisy 2 tahun. Jangan nikahi pengikutnya Muhammad, jangan dagang sama pengikut Muhammad. Boikot semua pengikut Muhammad 2 tahun Bapak Ibu. Gak boleh ngapa-ngapa. Wahainya Nabi itu istri beliau Ibu Khadijah duiti sampai entek. Panjenengan, ya Pak, duitnya Ibu Khadijah itu ketika dinikahi oleh Rasulullah, para ulama itu meriwayatkan kalau seandainya wong sugih-sugih Quraisy duitnya ini dilumpuhke dibanding duitnya seorang Khadijah saja, niscaya masih menang duitnya Ibu Khadijah dibandingkan duit konglomerat Quraisy. Karena beliau pernah menikah 2 kali. Nikah pertama meninggal dunia, nikah kedua meninggal dunia, suami yang kedua ini meninggalkan harta yang banyak. Tapi ketika beliau diboikot oleh kafir Quraisy, masyaallah muslimin, duitnya Ibu Khadijah habis untuk perjuangan dan dakwah. Sampai badan beliau itu kurus kering.
Tapi cintanya lah Ibu Khadijah kepada Rasulullah ketika beliau sakit, sampai beliau ngendika, ya Rasulullah, kalau seandainya panjenengan mau berdakwah, dan untuk berdakwah itu panjenengan harus bikin jembatan, maka kalau panjenengan kehabisan material untuk bikin jembatan, gunakanlah tulang-tulangku ini untuk membangun jembatan tersebut. Saking senengnya Ibu Khadijah kepada Nabi. Maka Ibu Aisyah sampai ngendika, tidak ada wanita yang paling aku cemburui kecuali adalah Ibu Khadijah, karena cuma nama Khadijah lah yang selalu disebut-sebut oleh Nabi Muhammad SAW. Kamilah ma'asyiral muslimin, ketika beliau diboikot, duitnya habis, Ibu Khadijah meninggal, Abu Thalib juga meninggal, paman yang selama ini melindungi dakwah beliau dari serangan orang kafir. Maka tahun ketika beliau meninggal dunia ini, Abu Thalib dan Ibu Khadijah meninggal barengan, ini disebut sebagai tahun-tahun kedukaan. Maka Nabi dihibur oleh Allah Ta'ala dengan peristiwa Isra Mi'raj, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Selesai di Masjidil Aqsa, beliau sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, kemudian beliau dinaikkan Allah Mi'raj ke langit ke-7. Ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Musa, ketemu nabi-nabi yang lain. Pulang-pulang tidak ada satupun percaya tentang ceritanya Nabi SAW kecuali seorang sahabat bernama Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dia disebut As-Siddiq? Karena setiap apa yang dikatakan Nabi, Abu Bakar selalu mempercayainya. Makanya ma'asyiral muslimin, ketika istri beliau Khadijah meninggal, beliau tidak kunjung-kunjung menikah lagi. Akhirnya ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa panjenengan kok tidak menikah lagi? Lalu Nabi mengatakan, saya mau menikah sama siapa? Lalu sahabat ini mengatakan, terserah panjenengan ya Rasulullah. Kalau panjenengan pengen menikah sama seorang gadis, maka ada seorang Aisyah binti Abu Bakar. Tapi kalau panjenengan pengen menikah dengan seorang janda, ada namanya Saudah binti Huzaimah. Ibu Aisyah itu dinikahi di usia yang sangat muda. Ibu Saudah dinikahi menurut riwayat ada yang mengatakan umurnya 70 tahun. Pramila ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak sekali kehidupan Rasulullah yang bisa kita teladani. Rasulullah makan dengan 3 jari. Kemudian Rasulullah SAW adalah pribadi bersama para umatnya, kami adalah kaum yang tidak akan makan kecuali kami dalam kondisi lapar, dan segera berhenti sebelum kami merasakan kenyang. Lane wae dhewe kalih Nabi menika bedane sithik Bapak Ibu. Nek Rasulullah menika sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Mulane nggih, monggo ma'asyiral muslimin, dengan kesempatan baik malam hari ini kita dekatkan lagi diri kita kepada Nabi. Sungguh dikatakan orang yang pelit. Siapa ya Rasulullah orang yang pelit? Apakah orang yang pelit itu orang yang pernah ngasih duit ya Rasulullah? Bukan. Apakah orang yang pelit kikir itu adalah orang yang bakhil ya Rasulullah? Bukan. Orang yang pelit adalah orang yang ketika kupingnya ini mendengar namaku disebut, dia tidak menyampaikan salawat dan salam kepada diriku. Pramila mulai sekarang ya Bapak Ibu, kalau panjenengan dalam acara apapun, khutbah Jumat, pengaosan, tabligh akbar, apapun aja, ada orang nanti kok Rasulullah, kita langsung menyambut dengan sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan sami ma'asyiral muslimin adalah umat Nabi yang kelak akan mendapat syafaat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Bapak Ibu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
nanti kula panjenengan sami akan ada pada suatu hari di mana hari itu yauma la yanfa'u malun wala banun. Gak ada manfaat Bapak Ibu, malun, harta-harta yang kita kumpulkan, harta yang kita punya, tabungan di bank. Ayo sinten niku? Mantan hakim agung, duitnya di rumah kecekel kejaksaan hampir 1 triliun, punya empas hampir 50 kilo. Ya Allah, 50 kilo itu bobotnya awake dhewe, Pak. Itu nanti Pak, di hari di mana satu hari itu yang malayan Pak, mobil yang kita bangga-banggakan, duit yang kita cari siang pagi sore malam, layan Pak, malun wala banun. Dan anak-anak yang kita lahirkan hari ini mungkin anak dados perhiasan nggih Bapak Ibu. Bu, Pak, putrane pinten? 3 Mas. Sing setunggal teng UNER Surabaya, sing setunggal teng UI Jakarta, sing setunggal teng Jogja UGM. Kuliah mboten Mas, dodol bakso kabeh ini. Nggih. Dibangga-banggakan sebagai seorang pedagang. Tapi nanti ma'asyiral muslimin, ketika kondisi hari kiamat ini mencekam, ibu-ibu yang punya bayi di dalam perutnya dilahirkan dibuang, anak nggak kenal sama bapak, bapak nggak kenal sama anak, suami nggak kenal sama istri, mereka bingung seperti orang mabuk sembayangan. Tapi ma'asyiral muslimin, bagi kula panjenengan sami yang hari-hari ini masya Allah ingin mendekat kepada Rasulullah SAW, membaca sunnah-sunnahnya, membaca hadis-hadisnya, mengikuti perjalanan-perjalanan beliau, lebih asik mengikuti perjalanan Nabi Bungil daripada mengikuti perjalanan Baim dan Paula. Bagaimana kehidupan Rasulullah ketika berdakwah? Ya Allah Pak, nanti kalau panjenengan umroh silakan ambil yang umroh plus Taif Bapak Ibu. Kenapa kok saya sebut Taif? Taif ini adalah satu wilayah di mana Rasulullah itu berharap dakwahnya diterima. Karena di Taif tidak ada satupun orang Taif yang bersahabat sama kafir Quraisy. Akhirnya Nabi menyelinap, orang numpak jaran, orang numpak unta, melampah Bapak Ibu, dari Makkah menuju Taif. Padahal nek awake dhewe umroh dari Makkah ke Taif itu sekitar 2 jam. Itu kalau panjenengan naik gondola, gondola itu kereta gantung, itu ditunjukkan Pak, sungai yang hari ini sudah kering, jalan setapak yang dipakai Nabi untuk berdakwah ke Taif. Sampai di Taif apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika beliau sedang berdakwah, dilempari batu, disebut Majnun, orang gila, dilempari batu, sampai beliau kemudian meninggalkan tempat itu. Ditawari sama malaikat, ya Rasulullah, apakah perlu penduduk Taif ini kita turunkan azab kepada beliau? Jangan. Kalau hari ini bapak-bapaknya, ibu-ibunya menolak dakwahku, maka aku berharap anak-anak mereka kelak akan menerima dakwahku. Nah kalau hari ini kalau penjenengan sami dakwah, dikasih mic, dikasih minum, dikasih buah, dikasih snack, duduknya di karpet yang empuk, ada kipas angin, masjidnya bagus, kita belum apa-apa ma'asyiral muslimin. Dulu menghadapi perang, taruhannya nyawa. Sekarang kita cuma ngajak orang baik, ngajak orang senang kepada Islam. Pramila monggo kalau masing-masing panjenengan ikhwadilah yahwadka, ikhwadilah tajidhu tujahak. Kata Nabi, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, jagalah Allah maka Allah akan berada di hadapan kalian. Pramila bapak-bapak ingkang wonten ruangan menika, monggo Pak, rumah kita jadikan markas-markas kebaikan. Istri kita tegur kalau nggak sholat, anak kita kalau mainan HP, HP-nya lerene sih, sholat sih. Soalnya saat ini bocah-bocah ini waro HP wis kayak tememplek nih Pak. Kira-kira nih misalnya orang butuh nih budi, orang BAK, orang BAB itu mungkin nyekel HP sampai sikile lumutan. Saking senenge kali HP. Pramila monggo bapak-bapak, panjenengan sebagai imam, panjenengan sebagai qaid, bawa keluarga kita. Jangan cuma kumpul di dunia, tapi kelak mudah-mudahan
kita bisa berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu panjenengan jadilah sebagai madrasatul ula, sekolah pertama buat anak panjenengan. Jadi contoh, jadi teladan. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Anak yang sering dimarahi nanti dia tumbuh penuh dengan amarah. Besok kalau dia gede, ibunya geni sing diketak-ketak. Makanya nggih sabar Bu nggih. Ini angel memang. Baiklah guys, kita akan coba melarang anak main HP dengan pendekatan seminar psikologi guys. Ya. Wananya ke HP wong loro, ibu ngelarang pakai pendekatan seminar psikologi. Anakku, sudah ya mainan HP-nya? Ya. Sudah 1 jam. Ayo kita tidur. Ya. Tidak berhasil Bapak Ibu. Baik, kita ulangi guys, kita larang dengan pendekatan psikologi. Ayo anakku, sudah jam 9:30. Mari kita tidur nak. Jangan mainan HP terus. Wanai mendelang, mainan HP, nonton Skippy di toilet, nonton Hegi Wagi dan lain-lain. Baiklah guys, karena pendekatan psikologi tidak bermanfaat, tidak berhasil, maka kita pakai pendekatan wanita Jawa guys, ya. Wanai langsung diketak. Wapenan terus. Oh gitu. Nah, ternyata pendekatan wanita Jawa lebih berhasil Bapak Ibu. Makanya oleh karena itu masyarakat muslimin, wal yakhshal ladzi law taraku minhum dzurriatan di apa? Hendaknya kula panjenengan sami wedi Bapak Ibu meninggalkan di belakang kita generasi-generasi yang lebih lemah daripada bapak dan ibunya. Semoga dengan meneladani Rasulullah belahan-belahan kita mendekat kepada Nabi. Kalau bapak mungkin ada budget beli buku, kitab-kitab, cari kitab sejarah Rasul, baca pelan-pelan sehari 2 lembar, nikmati, hayati sebagaimana kita hidup bersama Rasulullah. Ibu-ibu kalau ada radio, setel radio yang ada kajian-kajian tentang hadis, tentang Nabi, uang niura bakal seneng Bapak Ibu, kecuali dia sudah mengenal. Orang tidak akan suka kecuali dia sudah cinta. Maka bagaimana kita akan mencintai Nabi kalau tiap hari yang kita lihat bukan Nabi? Bagaimana kita bisa mencintai Rasul kalau tiap hari yang kita tonton bukan Rasulullah? Maka monggo jadikan rumah kita markas-markas kebaikan, bapaknya sebagai pemimpin, ibunya sebagai partner, dan anak-anak sebagai lare-lare yang kita rawat bersama-sama, berkumpul di dunia, insya Allah nanti bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu kajian kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Sekaligus akan saya tutup dengan doa. Semoga dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala setunggal melipat gandakan pahala kita. Yang kedua, menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Yang ketiga, meringankan urusan-urusan kita. Yang keempat, memberi jalan keluar dari setiap masalah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.